Are you happy? I hope you are happy. Today I'm very glad you could join me again in my another lessons. And in today's lessons, we are going to talk all about, all about degree of comparisons. Degree of comparison. Yeah, that is our topic today. We are going to talk all about this degree of comparisons. Do you want to know more about that topic? Oh yeah? Really? Okay, let's go to the class. Yoo-hoo! Oke, kali inilah yang akan menjadi topik bahasan kita, degree of comparisons. Degree of comparison dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perbandingan, dua hal yang kita bandingkan ya. Jadi seperti apakah itu? Jadi kita lihat polanya ya. Jadi perlu kita kenal dulu seperti apa degree of comparison itu, bentuknya seperti apa. Ini dia memiliki pola seperti ini. Degree of comparison itu terdiri dari dua macam secara umum. Ada yang menggunakan adjektif dan ada yang menggunakan the verb. Yang menggunakan adjektif inilah yang disebut dengan kalimat nominal. Kalimat nominal dengan menggunakan kata sifat. Ya, dia memiliki pola kalimat nominal. Jadi saya berikan contoh. Ini misalnya Risna secantik tantenya. Jadi dua benda, dua orang yang dibandingkan. Nah, misalnya Risna secantik tantenya. Artinya Risna memiliki kecantikan yang sama dengan tantenya. Contoh selanjutnya, Budi lebih tampan dari Jerry. Bella adalah gadis tercerdas di kelas ini. Jadi ini contoh-contoh ini merupakan contoh degree of comparison atau perbandingan. Nah, jadi sebenarnya dalam perbandingan itu ada dua hal yang kita bandingkan. Yang kita bandingkan itu bisa saja berupa orang, binatang, tumbuhan, hewan, dan apa saja yang bisa kita bandingkan. Oke. Lanjut, kemudian perbandingan yang kedua dengan menggunakan adverb yaitu memiliki pola kalimat verbal, berpola kalimat verbal. Jadi Anda juga harus tahu seperti apa kalimat verbal dan seperti apa kalimat nominal. Ini kalau penjelasan kalimat nominal dan kalimat verbal, silahkan kunjungi link video saja yang telah saya jelaskan terkait dengan kalimat nominal dan kalimat verbal. Ada di link ini, silahkan kunjungi supaya Anda paham betul seperti apa kalimat nominal dan apa kalimat verbal. Silahkan kunjungi di link ini. Oke. Contoh dalam membandingkan degree of comparison dengan pola verbal, misalnya Aziz belajar serajin Ridwan. Artinya dua orang ini yang dibandingkan. Aziz memiliki sifat kerajinannya belajar sama dengan Ridwan. Mereka berjalan lebih lambat dari dia. Dia makan paling cepat di kelas ini. Jadi ini merupakan contoh-contoh perbandingan dengan pola kalimat verbal. Jadi ini kita masih menggunakan bahasa Indonesia, contoh dalam bahasa Indonesia. Sebentar pada slide selanjutnya akan saya berikan contoh bagaimana membentuk kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris. Kita step by step ya. Oke, lanjut kawan. Jenis degree of comparison atau perbandingan itu terdiri dari tiga macam kategori. Yang pertama ada positive degree, kemudian ada comparative, dan ada superlative. Jadi kita lihat satu persatu dari positive degree dulu. Jadi kalau positive degree ini merupakan membandingkan dua hal yang setara. Dua hal yang dibandingkan sama setaranya. Contohnya Tom secerdik Jerry. Tom sama cerdiknya dengan Jerry. Dia dibandingkan tapi memiliki perbandingan yang setara. Dia perempuan berjalan secantik kamu. Berarti dia memiliki cara jalannya sama dengan kamu, misalnya seperti itu. Kemudian untuk comparative, perbandingan yang lebih, salah satunya dua hal yang dibandingkan lebih. Lebih. Saya berikan contoh.
motor lebih lambat dari mobil. Nah, jadi dua benda ini kita bandingkan, yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat. Temanku berlari lebih lambat daripada pamanku. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ini memberikan dulu contoh-contoh, Anda bisa paham seperti apa itu perbandingan. Kemudian yang terakhir ini adalah superlatif, membandingkan ter. Jadi dia tentu yang dibandingkan ini sudah lebih dari dua. Kalau yang komparatif ini dua yang dibandingkan, yang salah satunya lebih. Perbandingan untuk superlatif ini yang dibandingkan itu sudah lebih dari dua. Saya berikan contoh. Jerry adalah siswa terrajin di kelas ini, atau Jerry adalah siswa paling rajin di kelas ini. Artinya dalam kelas itu terdiri dari beberapa siswa, yang mana Jerry itu merupakan siswa yang terrajin di kelas tersebut. Jerry belajar paling rajin di kelas ini. Nah, itu contohnya. Sekarang kita masuk pada pola, bagaimana pola kalimat dalam bahasa Inggris ya, supaya Anda paham. Dia memiliki pola seperti ini. Subject plus auxiliary plus s plus adjective, kemudian tambahkan dengan s, kemudian subject again auxiliary. Nah, itu menggunakan adjective. Ini subjek ini ya subjek dalam kalimat, pelaku dalam kalimat yang terdiri dari misalnya I, you, they, we, he, she, it. I, you, they, we, he, she, it. Jadi itu dia ya, pelaku dalam sebuah kalimat. Kemudian tambahkan dengan auxiliary. Auxiliary itu kadang juga disebut dengan istilah be atau kata kerja bantu. Auxiliary, kata kerja bantu. Kemudian tambahkan dengan s, adjective, dan s, kemudian s, subject again, I, you, they, we, he, she, it sebagai pembanding, kemudian adjective. Jadi ini contohnya seperti ini. You are as beautiful as your mother is. Jadi ini subjek, you sebagai subjek, are sebagai auxiliary, as beautiful adjective, as your mother is. Jadi you are as beautiful as your mother is. He is as smart as your friend. Anda ada ini, salah satunya saja ini, salah ini. Salah satunya pakai your atau my. As your friend is. Nah, jadi gitu, jangan pakai my atau jangan pakai your, pakai my. He is as smart as my friend. Yunisara is as beautiful as her mother. Contoh arti dalam bahasa Indonesia, you are as beautiful as your mother. Kamu secantik mama kamu. Artinya kamu dan mamamu sama cantiknya. He is as smart as your friend. Dia laki-laki secantik dengan temanmu, atau dia secantik dengan temanku. Jadi kadang orang boleh juga sih tanpa menyebutkan ini dia is, tapi lebih bagus kalau menggunakan ini. Anda juga boleh mengatakan you are as beautiful as your mother. Boleh juga you are as beautiful as your mother is. Yunisara is as beautiful as her mother. Yunisara sama cantiknya dengan mamanya, ibunya. Yunisara is as beautiful as her mother. Secantik ya. Nah, seperti itu. Oke, paham kan? Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut guys. Jadi ini merupakan contoh positive degree ya. Selanjutnya masih positive degree tapi dalam bentuk kalimat verbal. Jadi dia menggunakan inti kata kerjanya itu menggunakan inti verb, inti kalimatnya menggunakan kata kerja atau action verb, seperti ini. Subject plus verb plus s plus adverb, ini dia polanya. We study as seriously as they do. Jadi kita belajar seserius mereka. They work as seriously as I do. Mereka bekerja seserius saya. Artinya kerja mereka, keseriusan mereka dalam bekerja sama dengan saya. We run as quickly as he does. Kita berlari secepat dia. Gitu guys. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang kita sudah masuk pada comparative degree. Seperti apa polanya? Dia memiliki pola seperti ini. Subject, I, you, they, we, he, she, it.
kemudian tambahkan dengan auxiliary, ya salah satunya am, is, are, was, were, been. Nah, kemudian tambahkan dengan adjektif. Tambahkan dengan adjektif. Tapi adjektifnya itu apabila memiliki satu suku kata, maka kita tambahkan dengan er atau er. Tapi bila adjektif memiliki suku kata lebih dari satu suku kata, maka kita menambahkan dengan more, ya, more itu tulisannya. Kemudian adjektif, kemudian then tambah dengan subject auxiliary. Nah, jadi Anda harus tahu yang mana disebut dengan syllable, yang mana dimaksud dengan satu suku kata atau syllable. Nah, suku kata itu merupakan satu kesatuan ucapan, satu kali buka mulut, ya, suatu kesatuan ucapan. Nah, contohnya saya berikan contoh, ya, tall. Nah, ini kan satu kali ucapan, tall. Nah, fat, big, sad. Tall artinya tinggi, fat gemuk, big besar, sad sedih. Nah, jadi apabila kata sifat yang digunakan itu seperti ini, dia memiliki suku kata satu, maka kita menambahkan dengan er. Atau er. Ini dia, father, big menjadi bigger, sad menjadi sadder. Saya berikan contoh dalam kalimat, ya. Ini dia. Saya tinggi. Saya tinggi, kamu juga tinggi. Tapi misalnya saya lebih tinggi daripada kamu, maka kalimatnya seperti ini. I am taller than you are. Jadi ada yang dibandingkan. Taller, lebih tinggi. I am taller than you are. Kemudian he is more beautiful than I am. Namun karena apabila kata sifat yang digunakan itu memiliki lebih dari satu suku kata, maka kita tambahkan more. Ini contohnya, she is more beautiful than I am. Beautiful itu terdiri dari berapa suku kata? Beautiful, 3, ya, beautiful. Jadi kita menggunakan more. She is more beautiful than I am. Dia lebih cantik daripada saya. He is more handsome than I am. Nah, begitu. Ini contoh kata sifat yang memiliki satu suku kata. Selanjutnya saya berikan contoh. Ini adalah contoh adjektif yang memiliki lebih dari satu suku kata. Misalnya modern, peaceful, careful. Nah, jadi dua suku kata. Jadi untuk membentuk kalimat comparative form, ya, kita tambahkan more. Misalnya rumah temanku lebih modern daripada rumahku. Berarti rumah temanku, my friend's house is more modern than my house. Atau rumahku lebih tenang daripada rumahmu. My house is more peaceful than your home. Careful, kamu lebih hati-hati daripada dia. You are more careful than he is. Jadi gitu, ya. Ini kalimat nominal. Kalimat nominal. Bagaimana kalau kalimat verbal? Ini dia bentuknya. Subjek tambah verb tambah more adverb. Ini dia polanya. Contoh, we study more diligently than I do. You study more diligently than I do. Kamu lebih rajin belajar. You study lebih rajin belajar daripada saya. Gitu kawan sekalian. Lanjut, guys. Kita sudah masuk pada tahap superlative degree. Superlative degree adalah membandingkan dua hal yang lebih dari dua orang atau dua buah benda yang dibandingkan. Yang tergagah, tercantik, tercerdas, pokoknya ya. Ini polanya. Subjek, auxiliary, tambah D. Apabila memiliki satu suku kata, adjektif yang digunakan memiliki satu suku kata, maka kita tambahkan dengan est. Namun apabila memiliki ini dia polanya. Tambahkan dengan most
Apabila kata sifatnya itu memiliki lebih dari satu suku kata, maka kita tambahkan dengan most. Ya, bisa bedakan ya? Saya ulangi, bila satu suku kata kita tambahkan dengan est, tapi kalau lebih dari satu suku kata maka kita tambahkan dengan most. Oke? Kita lihat contohnya, kawan. Contoh, misalnya tall, fat, big, sad. Ini adalah adjektif yang memiliki satu suku kata. Jadi kalau saya mengatakan kamu adalah siswa yang terrajin yang tertinggi di kelas ini, maka kita mengatakan you are the tallest students here. Bahasa tidak, kawan. Oke, lanjut. Ini dia contohnya. He is the tallest student in this class. Dia adalah siswa terrajin tertinggi di kelas ini. Artinya dia ini yang paling tinggi di antara siswa-siswa yang ada dalam kelas itu. Yang ada di kelas itu tentu lebih dari 2 orang, banyak orang dalam. He is the most beautiful girl among her friends. Jadi sebagai pembanding di sini banyak ya. Jadi kita menggunakan most beautiful karena beautiful ini terdiri dari lebih dari satu suku kata. He is the most beautiful girl among her friends. Dia adalah gadis tercantik di antara teman-temannya. Oke, lanjut, kawan. Contoh untuk kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata in modern, peaceful, careful. Jadi kalau saya mengatakan rumahmu yang paling mewah, yang paling modern di daerah ini, kita mengatakan your house is the most modern is the more modern here. Rumahmu adalah yang paling modern di rumah ini, di wilayah ini. Oke, silahkan berkreasi sendiri, bentuk kalimat sendiri dengan mengikuti pola-pola yang telah diberikan. Oke, lanjut, kawan. Kalau kalimat verbal, dia memiliki pola seperti ini: subject verb, the most, adverb, adverb. Ini contohnya. He speak English the most fluently here. Dia berbicara bahasa Inggris paling lancar di sini. Jadi yang verbal itu, yang dimaksud verbal adalah kalimat dengan kata inti kalimatnya menggunakan kata kerja, bukan kata sifat. Speaks itu adalah kata kerja, action verb. Oke, ini contohnya. Oke, guys, I think that's it. Thank you very much for your attention. Dan tentu saya sangat berharap video tutorial ini, video pengajaran ini bisa bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum.